Apakah semuanya ini kalian sudah paham? Belum. Tadi saya terangkan bahwa hidup yang kekal adalah anugerah Allah, dan hidup yang kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak ada yang memperolehnya karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Sudah paham? Lalu semua manusia berdosa dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Paham? Pengertian yang salah tentang Allah seperti tokoh pakai, kasih tapi tidak adil, dan atau polisi adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar bahwa Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara bahwa Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Paham? Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, coba saya peragakan. Andaikan tangan kiri saya adalah manusia, tangan kanan saya adalah Allah. Tadi saya katakan bahwa Allah memberikan hidup kekal kepada manusia secara gratis, cuma. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Tadi dosa kita ada 80.000 dosa. Sebenarnya bicara saya ketipisit ya bahwa manusia adalah manusia yang berdosa. Allah adalah Allah yang kasih, tidak ingin menghukum manusia, tapi Allah adalah Allah yang adil, harus menghukum manusia yang berdosa. Ada dilema. Nah, cerita saya Samila, kasih dan keadilan bisa dijalankan kalau ada pengorbanan. Begitu juga Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus supaya sejajar dengan manusia. Tapi lihat bedanya bahwa manusia berdosa, Yesus tidak berdosa. Karena Yesus sempurna, maka semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa supaya dalam Dia kita dibenarkan di hadapan Allah. Untuk menjalani dosa kita, Yesus disalibkan. Ya, sebelum Dia mati berkata sudah selesai, bahwa artinya proses penebusan dosa manusia itu telah dilakukan Allah satu kali untuk selama-lamanya dan telah dibayar lunas. Dia mati, bangkit, baru naik ke surga dan menawarkan hidup kekal kepada manusia. Dia terima dengan iman. Paham sampai di situ? Paham ya? Iman itu ibarat sebuah kunci yang membuka pintu surga. Kalau rumah ini misalnya kita tutup, kita masuk, apakah semua kunci bisa membuka pintu depan? Tidak, ya. Jadi hanya satu kunci yang bisa membuka pintu surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Kalau yang mirip itu tidak menyelamatkan. Paham ya? Tidak menyelamatkan seperti melompat dalam gelap, atau hanya iman di akal saja, atau iman sementara. Iman yang menyelamatkan, mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Paham? Apakah kalian mau menerima anugerah hidup yang kekal? Mau. Itu artinya bahwa menerima si pemberi anugerah hidup kekal itu, yaitu Yesus. Lalu mengalihkan pengandalan diri dan mengandalkan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu menjadikan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita. Lalu kita harus bertobat. Bertobat artinya bahwa meninggalkan hidup yang lama dan mengikut Yesus. Apakah kalian setuju dengan hal itu? Kalau begitu, kita akan berdoa. Saya berdoa dahulu. Nanti kalau saya katakan ikuti doa saya, ikuti ya. Harusnya kalian yang berdoa, tapi untuk saat ini biarlah saya yang membimbingnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini di mana Fani dan Cynthia
mendengarkan bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Pada saat ini mereka datang kepadamu untuk memohon agar mereka mempunyai hidup yang kekal. Dengarkanlah doa mereka. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang yang berdosa, yang tidak layak menerima hidup kekal. Pada saat ini, saya mengandalkan Yesus saja untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadilah Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Secara pribadi di dalam hidup saya. Saya akan bertobat. Firman-Mu yang berkata bahwa setiap orang yang percaya telah memiliki hidup yang kekal.